Kalau kita buka ternak ayam atau ternak kambing, desa kita sudah desa kota, masa kota, ini bahaya nanti Pak. Ya. Ya, tidak ada potensinya. Ternak sapi, lahan pengembangan ada. Ya, ini tidak akan berkembang tuh. Kemudian secara teknis itu diminta Bapak dan Ibu desa rekomendasi dengan OPD terkait. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada minum. Minum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas BUMD, Ibu Sekretaris, Pak Kabid, dan Pak Dewan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Camat. Selanjutnya yang kami banggakan Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa atau yang mewakili, dan rekan kami tenaga pendamping profesional di kabupaten. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi ini kami selaku TPP itu diminta oleh Dinas BUMD untuk menjelaskan tentang ya, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Langsung contoh-contohnya. Nah, ini bukan opini kami, pendapat kami, tapi hasil rumusan bersama Dinas BUMD. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, Dinas BUMD, TA Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendesa PDKT, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan semalam gitu. Kemudian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian yang ketiga Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang keempat Dinas Perikanan. Nah, sebelum pembahasan ini kita rapat juga bersama dengan Inspektorat Kabupaten. Jadi masukan-masukan ini ya itu kita rumuskan menjadi pedoman panduan jenis kegiatan program ketahanan pangan di desa. Mudah-mudahan ya hasil rumusan kami bersama ini bisa membantu kita di desa. Tapi di balik itu semua, ya, sebagus apapun perencanaan kita, ya, kalau pelaksanaannya tidak mengikuti mekanisme teknis, ya, itu kita akan kena masalah juga. Contoh simpel, ya saya tidak tahu apakah kita lupa atau memang dilupakan, itu Pergub 76 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Simpel Pak. Sebelum saya jelaskan ini, saya singgung sedikit, ya. Ada belanja sampai dengan 10 juta, itu bisa belanja langsung. Ada belanja di atas 10 juta sampai 200 juta, itu minimal melalui 2 penyedia yang betul-betul penyedia, bukan penyedia abal-abal. Dan ada belanja di atas 200 juta yang melalui mekanisme lelang. Nah, di desa mungkin tidak ada belanja di atas 200 juta. Belanja yang di bawah 10 juta juga Pak, ini kata Pergub, kami hanya mengingatkan. Belanja yang di bawah 10 juta juga itu tidak boleh selama 3 tahun pada toko yang sama. Contoh, ketika kita belanja konsumsi makanan atau ATK, ya, pada tahun pertama boleh di toko A, tahun kedua boleh toko A, tahun ketiga idealnya pindah ke toko yang lain. Nah, ini yang kita lihat dengan catatan kalau ada 2 toko yang sejenis sama, tapi hanya 1 toko pisah Pak, silakan, tidak salah. Mau 3 tahun 4 tahun, kalau di desa kita hanya 1. Ini yang kita lihat. Kemudian belanja di atas 10 juta, minimal ada 2 penyedia, ada mekanisme pengumuman, ya, ada negosiasi, ada SPK-nya, sama perjanjiannya.
Nah ini yang mesti dilihat kembali Bapak dan Ibu, khususnya kepala desa, ya, belanja-belanja, ya bukan cuma ketahanan pangan, belanja-belanja yang lainnya yang ada di desa. Ini Pergub 76, ya, ya. Saya tampilkan ya, Pak. Ini Pak, Pak Kades, sebelum kita masuk pada detail tambangan, Pergub 76 tentang cara pengadaan barang dan jasa di desa. Tolong dicek kembali, dilihat. Dan kami sudah minta ke pendamping tolong bantu desa, ya, jelaskan masalah teknis tentang Pergub ini, diskusi kita apa yang harus kita lakukan di desa. Termasuk dokumen-dokumen Pak. Nah saya di wilayah saya sudah saya jelaskan ini sebagian desa. Tapi dokumennya kalau banyak Pak, ya silakan. Yang penting substansi jalan. Ya, Bapak dan Ibu, ini dokumennya Pak. Ini sudah kita coba membantu desa. Ini dokumennya. Hanya membantu desa nih. Ya silakan dipangkas, tapi substansinya jalan. Mulai diumumkan, ya ada pemberitahuan permintaan kepada penyedia, ya kemudian ada tahap negosiasi, bla bla bla, membandingkan penyediaannya mana terbaik, ya. Kalau dianya material, silakan penyedia membuat material contoh. Itu nanti diputuskan oleh PPK siapa pemenang penyedia ini. Selanjutnya ada SPK-nya. Nah, sepanjang sana gitu kan, ada pekerjaan-pekerjaan gitu. Di situ yang coba ya diikuti oleh bapak-bapak yang ada di desa. Kalau masalah ini Pak, terlalu banyak dokumennya. Masalah teknis ini bukan pada, mohon maaf, bukan pada wilayah kepala desa, tapi ada pada PPKD. Ya, donatur PPKD itu adalah Sekdes. Sekdesan kawan-kawan melengkapkan dokumen ini. Ya. Coba ya. Itu sekilas. Nah selanjutnya kami akan menyampaikan tentang ketahanan pangan. Ya. Nah sebelum kita masuk pada kegiatan hasil rumusan bersama, ya kita kembali dulu pada definisi ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan di desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat desa sampai dengan keterangan yang tercapai dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, ya, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, di sini memang menyebutkan berkelanjutan di definisi ketahanan pangan, ya. Kemudian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, ternakan, perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ya. Kemudian ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi, ya, cadangan pangan serta pemasukan pangan, akses pangan, ya. Kemudian kita ambil contoh masuk pada ini pertanian, ya. Nanti di definisi ini, ya, ada hubungan sama kegiatan nanti. Pertanian kita sudah sepakat untuk pertanian itu tanaman pangan, ya. Ada contohnya adalah padi-padian, apakah padi ladang, padi sawah, atau padi gogo. Kemudian palawija. Nah, palawija yang masuk di sini adalah kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kemudian jagung, dan jagung manis, ya, atau jagung pipilan, ya, tengah gitu. Kemudian tanaman hortikultura, ya, buah-buahan, buah sukulen, ya, tanaman musiman, contoh semangka, melon, pepaya, pisang, ya. Kemudian sayur-sayuran, ya, sayuran daun, bayam, kangkung, sawi, pakcoy, toge, selada, jamur atau cidawan. Kemudian sayuran buah,
pitulo, gambas, pare, mentimun, terong, labu siam, jagung manis, melinjo, cabai, tomat, kemudian umbi-umbian, ya, ubi kayu, talas, tanaman obat, tanaman obat-obatan. Ya. Kemudian hidroponik, ini juga nanti ada penjelasan langsung untuk kegiatan-kegiatan hidroponik, bioponik ataupun bioblok. Nah ini Pak, jalan usaha tani. Nah, jalan usaha tani adalah salah satu bagian kegiatan ketahanan pangan. Tapi jangan salah kita membedakan mana yang jalan usaha tani dan mana jalan desa, jalan produksi. Nah, ini kita kutip melalui definisi ini kita kutip melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 2018 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pertanian. Jalan usaha tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan jalan produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produksi pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan dengan badan jalan usaha tani paling lebar itu 2,5 meter Pak. Jadi paling lebar itu jalan usaha tani, yang namanya jalan usaha tani itu 2,5 meter. Kalau lebih itu bukan jalan usaha tani namanya. Nah, dan dapat dilalui dengan kendaraan roda 3 serta dibuatkan tempat untuk berupa pasang. Ya, kalau roda 3 berupa pasang ada tempatnya gitu, tempat kayak di tol gitu ya. Nah, itu yang aja masuk dengan jalan usaha tani. Ya, kalau dibedakan jalan usaha tani, jalan produksi ataupun jalan desa. Nah, jalan usaha tani adalah salah satu bentuk kegiatan ketahanan pangan. Nah, selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pekerja kepala desa, ya, kita masuk pada panduan jenis kegiatan program ketahanan pangan di desa. Ya, pertama kita ngomong, ya kalau kita ngomong ketahanan pangan di desa itu ada 3. Tadi Pak Kadis sudah jelaskan. Pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua adalah keterjangkauan pangan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan pangan. Nah, cuma 3 inilah yang kalau kita ngomongin tentang pangan di desa. Kita akan coba lihat satu-satu, ya. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, kolom uraian ini itu sudah copy paste-nya apa isi Kemen Desa 82. Jadi yang kolom ini, Pak, uraian ini bukan kita yang buat, tapi Kemen Desa. Nah, untuk lebih jelas, ini kita buatkan kegiatannya dan keterangannya. Hasil rumusan kami dengan dinas-dinas terkait semalam. Nah, selanjutnya dalam ketersediaan pangan itu yang pertama ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. Ingat, ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. Pertama itu pemanfaatan tanah kas desa. Kelihatan Pak? Atau kecil? Ya. Pemanfaatan tanah kas desa, ya, sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. Ya. Kegiatannya apa? Nih, kegiatannya, jadi kita memanfaatkan tanah kas desa, tanah milik desa Pak. Ya. Kegiatannya apa? Itu kegiatannya mulai budidaya. Ya, pembudidayaan, pengembangan, pembangunan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan di tanah kas desa. Contoh, nah, di sini kita sepakat ngasih contoh langsung, ya. Tanaman pangan, contoh kegiatan untuk tanaman pangan itu padi, ya, menanam padi. Ya, kalau di tanah kas desa tidak bisa padi sawah, ya padi ladang, ya. Kemudian kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan jagung. Kemudian tanaman horti itu semangka, melon, pepaya, pisang, bayam, kangkung, ya, sawi, pakcoy, toge, selada, jamur, cendawan. Kemudian umbi-umbian dan tanaman obat-obatan. Ya. Kemudian peternakan. Nah, peternakan ini ayam beras, bukan ras.
rekomendasi dinas saya kenakan semalam ya. Artinya bukan ayam potong. Kenapa? Kalau ayam potong biaya mahal, kemudian butuh ilmu yang lebih kecil lagi. Selanjutnya keberlanjutannya masih dipertanyakan. Biasa yang potong habis itu, tapi bukan ras. Bukan rasnya apa? Selain ayam potong itu, ya, ayam Indonesia itu bukan ras itu atau kesilangan. Nanti lebih jelas teknisnya silakan dikomunikasikan sama dinas atau OPD terkait. Ya. Kemudian peternakan itik, ya, sapi, ya, ingat peternakan itik, sapi, kerbau, kambing atau domba. Ini mulai budidaya itu mulai kita bibitnya, pembesarannya atau pengembangan, ya, mengambil dagingnya, ya, peterning, pengemukan, ya, atau yang menghasilkan susu. Ya. Kemudian perikanan, ya, itu bisa ternak patin, lele, mas, nila, jelawat, ikan lomak, baung, belut, kerami. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk pemanfaatan tanah kas desa. Nah, selanjutnya kegiatan ini, ya, mesti disepakati melalui mekanisme musdes. Ya. Bukan ketika kita ingat gitu kan, oh kena ikol, tanam ikol, tidak bisa. Tetap melalui mekanisme musdes. Kemudian pemanfaat bisa dalam bentuk kelompok atau individu perorangan, ya. Sifat kegiatan berkelanjutan. Nah, kemudian sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa kita, SDA dan SDM. Nah, kalau kita buka ternak ayam atau ternak kambing, desa kita sudah desa kota, masa kota, ini bahaya nanti Pak. Ya, ya, tidak ada potensinya. Ternak sapi, lahan pengembangan ada, ya, ini tidak akan berkembang gitu. Kemudian secara teknis itu diminta Bapak dan Ibu desa berkoordinasi dengan OPD terkait. Ini Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada minum Pak. Minum. Yang kedua, jadi kita penempatan, ya, tanah kas desa. Nah, yang kedua, pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi ada lahan desa kita yang bukan tanah kas desa yang masih bisa untuk budidaya, pengembangan dan pembangunan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Contoh di halaman, gitu kan, atau di sela-sela yang ada masyarakat kita yang menanam sawit, di sela-sela kan masih bisa digunakan untuk bercocok tanam, itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Contoh kegiatannya apa? Sama yang tadi Pak dan Ibu, itu contoh kegiatannya baik tanaman pangan, hortikultura, umbi-umbian, adapun peternakan. Ya. Nah, di sini penjelasan kita juga kegiatan ini mesti disepakati melalui musdes. Pemanfaat bisa dalam bentuk kelompok atau perorangan. Nah, kalau kelompok bagaimana Pak? Kalau individu bagaimana? Silakan dibangun mekanismenya di musdes. Ya, yang penting ada mekanismenya. Yang jelas ini uang ketahanan pangan tidak balik lagi ke kas desa, ya, tidak balik lagi Pak. Uangnya ya. Ini belanja desa ketahanan pangan, uangnya tidak balik lagi ke desa. Kalau uang mau balik lagi ke desa itu namanya pembiayaan, penyertaan modal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di sini pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik dan bioponik. Nah, boleh Pak kita membangun pembudidayaan, pengembangan kegiatan tanam pangan, hidroponik ataupun bioblok. Contoh untuk pengembangan tanaman sayuran dan budidaya ikan. Catatannya apa? Nah, boleh hidroponik, nah nanti kami hidroponik aja lah.
Ya, loh, catatannya di sini hasil rumusan kami ya dengan dinas terkait itu untuk hidroponik dan biotop ya, hidroponik ya itu untuk desa-desa yang tidak memiliki lahan pertanian perkebunan. Ya. Nah, Seperti kabupaten. Nah, saya tidak tahu. Ya. Kalau contohnya yang setahu di kami sana itu desa Ulu itu ada desa Pandau, ya kan? Kemudian pengembangan bisa berkelompok bertanggung jawab terhadap pengembangan kegiatan disepakati dalam mekanisme musdes sifat kegiatan berkelanjutan berkoordinasi dengan OPD terkait, tentu juga OPD teknis, Pak, ya kan? Jangan sama penamping, sama lagi sama TA. Nanti koordinasi sama TA, kita dilatih tentang peternakan. Dan nyambung, Pak, tidak ada tugas TA melatih bidang peternakan. Tidak ada tugas TA melatih untuk kegiatan ketahanan pangan pertanian. Ya. Walaupun TA-nya disiplin ilmiah sana, ada sarjana perikanan, sudah ada kompetensinya, Pak, bukan tugasnya. Ya. Kalau untuk peningkatan kapasitas, ya kalau di kabupaten OPD teknisnya itu ada di kabupaten. Mempakannya, Pak, itu yang ahlinya, yang tahu pengembangan produk-produk pangan di kabupaten kita apa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman ternak dan ikan di desa. Ya. Nah, contoh kegiatannya apa? Pembuatan rumah bibit atau rumah benih. Ya. Kemudian penyediaan bibit benih tanaman ternak dan ikan untuk dikembangkan oleh kelompok tani atau perorangan pemanfaat di desa. Ya. Nah, contoh penyediaan bibit tadi sama tanaman pangan, hortikultura, biobia, peternakan, ya, dan perikanan. Di sini tidak ada merekomendasikan yang perkebunan, ya. Kemudian untuk tanaman akses benih dan bibit ini tetap sama, ya, disepakati melalui mekanisme pengelolaan kegiatan musdes, pemanfaat bisa dalam bentuk kelompok, ya, dan atau perorangan. Sifat kegiatan berkelanjutan, koordinasi dengan OPD terkait, ya. Kesehatan bibit yang dikembangkan, nah, ada potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mendukung. Ya. Kemudian pemanfaat terlebih dahulu diberikan pelatihan terkait bibit yang akan dikembangkan. Silakan, Pak, kita ingin mengembangkan ayam kampung, ayam ulu, ayam scoop. Nah, itu bukan ras itu, Bu. Saya udah tanya, ya, ayam ulu, ayam scoop itu bukan ayam ras. Ya, itu dibolehkan. Ya, tapi sebelum kita kasih bibit ini, Pak, tolong dilakukan pelatihan, ya, kasih ilmu kepada petani kita. Nih yang kita lihat, yang sampai nanti kita kasih bibit, tapi ilmu tidak kita kasih, ini salah, ya. Kemudian jika desa pemanfaat menyediakan lahan atau ada lahan yang dapat digunakan, maksudnya kalau yang kena ayam, ya ada lahannya, Pak, di belakangnya, atau di tempat lain. Kalau ternak kambing, ada lahan yang bersangkutan, atau kalau tidak ada lahan yang bersangkutan, ada lahan yang bisa dipakai untuk ternak kambing, itu dibolehkan, ya. Kenapa? Ya, kalau masyarakat miskin mungkin ya tidak punya lahan. Kalau tidak punya lahan, silakan dia pinjam atau digunakan lahan lain. Ya. Kemudian jika desa menyediakan kandang, ya, Pak, jika desa menyediakan kandang, boleh di sini rekomendasi boleh, ya, dibuat di desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan bekerja adalah pemanfaat dan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Artinya kita tidak mengimpor atau mendatangkan kandang ke desa kita. Kan jadi anomali, jadi pertanyaan, kok buat kandang kita desa tidak mampu. Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Ya, jadi di sini. Kemudian bibit diprioritaskan bagi masyarakat miskin, Pak, bagaimana yang dalam kelompok atau ada yang tidak miskin? Tidak apa-apa. Dalam kelompok itu, kalau semuanya miskin, konsep kelompok itu kelompok akan gagal. Tapi bagusnya dalam kelompok itu ada yang ekonominya lebih, supaya dia bisa ngasih contoh, bisa ngasih motivasi, gitu.
Kalau miskin semua bisa kelompok miskin semua, tidak ada ngasih kelompok pasti. Contoh ini bisa biasa kagak ada, gitu kan. Ya. Kemudian untuk ternak unggas, ya, unggas jumlah berkakak harus memenuhi rasio untuk dikembangkan, rasio jantan dan betinanya. Jangan ngasih ayam, memang ngasih ayam betina semua pak, tidak ada jantan. Ya, dapat kelanjutan jadi pak. Nah, ya yang tetangga nanti akan itu tetangga gitu kan. Nah, itu maksud pak. Jadi kita jangan tanggung pak, gitu kan. Kalau ngasih unggas, baik ayam ataupun betik, tolong dihitung rasio jantan dan betinanya. Misalnya betina 7, jantannya 1. Nah, tapi jangan jantan 1 betina 7. Tidak berkembang dia pak, ya. Nah di sini tolong perhatikan. Berapa jumlah rasio yang bagus pak? Tolong tanyakan ke UPD teknis pak, ya dinas peternakan. Jangan nanya ke TA, kita bahkan nanya ke dinas PUB, bukan ranahnya pak, ya kan? Nah UPD teknis saya yakin akan melayani bapak. Ya. Kemudian yang kelima, pelatihan budidaya, pertanian, kebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Nah ini pelatihan keterampilan bagi penyembah manfaat, ya. Disepakati melalui Humusdes, pemanfaat bisa dalam bentuk kelompok atau perorangan, sifat kegiatan berkelanjutan. Pelatihan disesuaikan dengan kegiatan pengembangan ketahanan pangan di desa. Contoh kalau kita ingin pengembangan kegiatan budidaya lele, tentu pelatihannya tentang lele. Nah di sini juga pak, kalau kita pengembangan ayam skop, ayam ulu udah tahu? Nggak tahu. Ya, ada banyak jenis silangan tuh pak. Ya. Nah ini kalau kita belanja kita di atas 10 juta, otomatis kita akan hanya pada 2 penyedia. Nah pada 2 penyedia ini kalau harganya sama kenapa? Bisa juga kita minta penyedia menyediakan sekaligus peningkatan kapasitas, jadi tidak pakai dana desa lagi, ya. Ya kalau mungkin Pak Roman sanggup itu menyediakan ayam sekop 50 juta, Pak Hamayani 50 juta juga sama nih. Nah bonusnya Pak Hamayani sanggup tidak melatih petani kami, peternak kami. Nah kalau Pak Yani sanggup melatih peternak kita, petani kita, ambilnya Pak Yani. Ya, nah itu dalam negosiasi untuk penyedia pak, ya, manfaatkan itu. Dana desa kita punya desa pak, tidak akan kembali ke pusat, tidak ada kembali dana desa ke pusat. Yang kembali itu adalah BKK. Dana desa tidak kembali jadi silpa. Kalau silpa sudah dari 30% akan dilakukan pemotongan. Kalau silpanya hilang akan dilakukan pemotongan juga. Oke, untuk pelatihan-pelatihan Pak nih, ini beban kita lakukan peningkatan kapasitas kepada petani peternak kita yang ada di desa. Ya. Kemudian pelatihan disesuaikan dengan kegiatan pengembangan ketahanan pangan desa. Ya. Kemudian narasumber diutamakan berasal dari OPD teknis terkait yang berasal dari kabupaten, provinsi ataupun pusat serta tenaga profesional lainnya. Memang kita tidak mengikat wajib sama dinas, bisa jadi ada tenaga profesional. Contoh penyedia tadi punya kemampuan ngasih bonus. Kalau kena ambil ayam dengan saya kata Pak Mayani, ini kata Pak Mayani yang disediakan ayam ya. Contoh ya, akan saya lakukan pelatihan untuk peternak-peternak yang ada di desa. Kalau Pak Irwan tidak sanggup saya tuh, sebab dia pelatihan sekian. Tinggal Pak Irwan ambil Pak Mayani. Ini contoh Pak ya. Jadi bila bisa kita ada sumber nggak? Pelatihan silakan. Saya butuh pelatihan peternakan, pertanian, perikanan, ya silakan diundang ke PD. Kalau bapak membutuhkan OPD itu kewenangan desa pak, ya. OPD teknis kita ada, manfaatkan pak. Itu OPD teknis yang tahu pengembangan peternakan di kabupaten kita di mana, apa strateginya dia yang tahu. Pengembangan perikanan di kabupaten kita strateginya apa? Dia tahu di mana lokasinya, OPD yang tahu gitu. Nah selanjutnya, ya, ini juga tadi baik provinsi ataupun pusat. Ini kita tidak menutup kemungkinan, maaf,
desa-desa yang di seputaran Siak Ulu, ya, itu menggunakan OPD teknis yang berasal dari pusat untuk kegiatan pelatihan. Ada tuh Pak, ya. Kemudian pengembangan sentra pertanian, kebunan, pertanian, penerangan, membuat demplot lahan percontohan, ya. Kemudian Kocumapan, tahu Pak? Kocumapan masih ingat? Ya, itu masih jalan pekerjaan. Nah, kemudian penjelasan kita di sini disepakati melalui mekanisme MUSDES, manfaat bisa berkelompok atau perorangan, kemudian sifat kegiatan berkelanjutan. Kemudian pembukaan